Maksud menjaga hati di sini bukanlah menjaga hati untuk kekasih zaman ataupun pacar. Maksud menjaga hati di sini adalah menjaga hati supaya hati tersebut terhindar dari penyakit hati, supaya hati tersebut tetap bersih. Penyakit hati adalah penyakit yang dikhawatirkan Rasulullah SAW kepada umatnya. Mengapa? Karena penyakit hati adalah penyakit yang dapat merusak iman, yang dapat menjadikan orang terkabur dalam penyakit buruk lainnya. Maka dari itu penting bagi kita untuk menjaga hati supaya hati tersebut tetap bersih dan terhindar dari penyakit hati. Dengan cara apa? Dengan cara menjauhi yang batil dan menegakkan yang hak. Wahai kaum muslimin, kita ini adalah milik Allah. Kita ini adalah hamba Allah. Boleh kita menjadi orang sukses, boleh kita menjadi orang kaya, tapi ingat kita akan kembali kepadanya. Semua amal kita akan dipertanggungjawabkan di hadapannya. Biarpun amal itu sekecil biji jarah, sekecil biji jarah. Kita tidak tahu kematian itu kapan menjemput. Maka dari itu besarkan bekal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul adzim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita dan juga telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk laksanakan kewajiban, yaitu sholat Jumat berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Dan tak lupa pula selawat bertangkaikan salam marilah kita sanjung-sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan menuju ke alam yang berilmu pengetahuan, sehingga kita dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Kata-kata takdim katim yang pertama kepada ulama mutabatir dan ulama mutaakhir dan ulama yang mutabar di antara keduanya, dan kata-kata takdim katimnya selanjutnya kepada Imam besar Masjid At-Taqwa Kampung Belang Balik dan juga beserta seluruh jajarannya, dan kata-kata takdim katimnya selanjutnya kepada panitia pembangunan Masjid At-Taqwa yang telah sudi kiranya memanggil nama baik sang katib untuk membacakan 52 al-khutbah, dan kata-kata takdim katim yang terakhir kepada kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdirinya katib di sini hanyalah ingin menyampaikan 52 al-khutbah. Akan tetapi sebelum katib menyampaikan 52 al-khutbah, alangkah baiknya bagi sang
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap hari, setiap saat kita terlena dengan kehidupan dunia. Kita sibuk dengan urusan isi perut, pakaian dan perhiasan, sehingga kita lupa bahwasanya hidup kita ini diamati oleh malaikatnya Allah, yaitu malaikat Israil, malaikat maut setiap hari, setiap saat 70 kali dalam sehari. Kata-kata maut ataupun kematian, kita sering mendengar kata-kata itu. Ada yang dari kita menganggapnya remeh, ada juga yang dari kita menganggapnya serius dengan penuh rasa takut. Maka dari itu, marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri, sudah siapa kita menghadapi kematian itu? Sudah siapa kita menghadapi kita? Jangan kamu pikir, oh saya masih muda, saya masih kuat, saya masih gagah. Ingatlah wahai kaum muslimin, berapa banyak orang yang mati di usia balita, berapa banyak orang yang mati di usia remaja. Apakah mereka sudah tua? Apakah mereka masih muda? Allah Subhanahu wa taala firman dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 35 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Shadaqallahul azim. Yang artinya semua yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya mati. Dari ayat di atas kita mengetahui bahwasanya mati itu tidaklah mengenal umur, mati itu tidaklah mengenal muda ataupun tuanya, mati itu tidaklah mengenal kecil ataupun besarnya. Akan tetapi semua yang bernyawa, semua yang bernapas, jika waktunya sudah tiba, maka kematian itu akan menghampirinya. Kematian itu tidak dapat dielakkan oleh kaum muslimin. Jika waktunya sudah tiba, maka kematian itu akan menghampirinya. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 78 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Yang artinya, dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di benteng lagi kokoh. Quran surah An-Nisa ayat 78. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kejadian kematian itu juga tidak terlepas dari rasa sakitnya. Ingatlah wahai kaum muslimin, rasa sakit sakaratul maut itu tidaklah seperti rasa gigi lebam, tidaklah rasa seperti iseng ataupun semacamnya. Akan tetapi rasa sakit sakaratul maut itu seperti seseorang yang masih hidup dan dikuliti kulitnya. Ada juga pendapat yang mengatakan seperti kawat yang dimasukkan ke dalam mulut, melilit seluruh isi perut dan ditarik mengeluarkan seluruh isinya. Bayangkan saja kaum muslimin. Dari pendapat di atas kita mengetahui bahwasanya rasa sakit sakaratul maut itu sangatlah keras, sangatlah menyakitkan. Sampai Nabi kita saja, baginda Nabi besar Muhammad SAW yang tidak punya dosa sedikit pun, yang dicabut punya secara perlahan, beliau juga merasakan rasa sakitnya sakaratul maut. Sampai beliau berdoa, Ya Allah ya Tuhanku, seperti inikah maut ini, dahsyat sekali maut ini, maka timpakan rasa siksanya kepadaku, janganlah kepada umatku. Itu Nabi yang sangat mulia. Apalagi kita, seorang hamba biasa yang mempunyai banyak dosa di masa lalu, apalagi di masa depan yang belum kita lakukan. Akan tetapi kita masih santai dengan kehidupan dunia, seakan-akan dunia ini kekal bagi kita. Padahal dunia ini adalah salah satu persiapan kita untuk menuju kehidupan akhirat yang lebih kekal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada 3 hal yang perlu kita jaga. Mudah-mudahan dengan kita menjaga 3 hal ini, kita termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang dimakan dalam keadaan husnul khotimah. Hal yang pertama yang harus kita jaga
adalah sholat. Mengapa harus sholat? Karena sholat adalah bentuk bakti kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga amalan paling pertama kali di yaumul qiyamah, seperti yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala yuhasabu bil amri yaumal qiyamati min amali salatu fa salat wa aflaha wa anjaha wa ikbasarat wa khaba wa khasira fa in intaqasa min faridi syai'un qala rabbu azza wa jalla unduru hal abdi min tatawwi wa yukamma minha intaqasa min faridi thumma tadkhulu sa'iru ala amali ala hada rahu Tirmidzi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya bagus, maka semua ia telah beruntung dan berhasil. Jika sholatnya buruk, maka semua ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari sholatnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lihatlah apakah hambaku bikin sholat sudah, maka disempurnakanlah apa yang sholat dari sholatnya, begitu pula dengan seluruh amalnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari sabda Nabi di atas kita menguatkan bahwasanya ibadah sholat adalah ibadah yang paling dan harus kita kerjakan. Apa yang harus kita kerjakan? Seperti yang disampaikan oleh Nabi, jika sholatnya bagus, maka sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan apabila sholatnya buruk, maka sungguh ia telah gagal dan rugi. Maka dari itu kaum muslimin, marilah kita menjaga sholat kita, marilah kita menguatkan sholat kita. Mudah-mudahan dengan kita menjaga sholat kita termasuk orang-orang yang beruntung. Hal yang kedua adalah bakti kita kepada kedua orang tua kita. Sudah kita ketahui bahwasanya orang tua adalah orang yang paling berperan penting di kehidupan kita. Sampai ada ayat yang menyatakan keharusan kita untuk berbakti kepada keduanya. Dan ada juga hadis Nabi yang menyatakan, jikalau ingin mendapatkan dunia Allah, maka dapatkanlah itu orang tua. Seperti yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridallahu fil walidaini wa sunnatullahu fi suhti walidaini. Ridho Allah itu terdapat pada ridho orang tua, murka Allah itu terdapat pada murkanya orang tua. Maka dari itu kaum muslimin, penting bagi kita untuk menjaga bakti kita kepada kedua orang tua kita. Karena jika orang tua telah murka kepada anaknya, maka Allah juga akan murka kepadanya. Dan barang siapa yang mendapatkan murkanya Allah, maka dia akan sengsara di dunia apalagi di akhirat. Hal yang ketiga, terakhir, hal yang ketiga adalah hati kita. Maksud menjaga hati di sini bukanlah menjaga hati untuk kekasih zaman ataupun pacar. Maksud menjaga hati di sini adalah menjaga hati supaya hati tersebut terhindar dari penyakit hati, supaya hati tersebut tetap bersih. Penyakit hati adalah penyakit yang dikhawatirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Mengapa? Karena penyakit hati adalah penyakit yang dapat merusak iman, yang dapat menjadikan orang terkabur dan penyakit buruk lainnya. Maka dari itu penting bagi kita untuk menjaga hati supaya hati tersebut tetap bersih dan terhindar dari penyakit hati. Dengan cara apa? Dengan cara menjauhi yang batil dan menegakkan yang hak. Wahai kaum muslimin, kita ini adalah milik Allah. Kita ini adalah hamba Allah. Boleh kita menjadi orang sukses, boleh kita menjadi orang kaya, tapi ingat kita akan kembali kepadanya. Semua amal kita akan dipertanggungjawabkan di hadapannya. Biarpun amal itu sekecil biji jarrah, kita tidak tahu kematian itu kapan menjemput. Maka dari itu persiapkan bekal kita, karena sebaik-baik bekal seseorang adalah bentuk ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita menjalankan amal kita termasuk orang-orang yang dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ingin dapat kami sampaikan, dan benar kurang atau salah perkataan, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Sekarang mari kita masuk 5 rukun Al-Qur'an. Apabila terdapat kesalahan, mohon ditegur supaya sholat Jumat kita diterima sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a. Sadaqallahu adzim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa yad'uhu yastaghfir lakum wa la tadhkurun akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.